Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mugia rahayu sanggung dumadi. Bertemu lagi dengan saya Heri Heriana dalam mata pelajaran sejarah nasional. Untuk kali ini ada materi tentang tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam seputaran proklamasi. Materi sejarah nasional untuk kelas 11 ini semester ganjil. Next. Untuk materi kali ini ialah peristiwa sekitar proklamasi. Itu ada beberapa peristiwa penting ya, yang saling berkaitan. Yang pertama adalah tentang di mana momen Jepang menyerah kepada sekutu. Kemudian yang kedua adalah peristiwa Rengas Dengklok. Dan ketiga adalah perumusan proklamasi. Yang keempat adalah teks yang kita pahami sebagai teks proklamasi. Dan kelima adalah pernyataan tentang kemerdekaan. Kemudian ada rapat di lapangan Ikada yang sangat bersejarah. Siapa saja tokoh-tokohnya dan kejadian dan peristiwa tersebut. Selanjutnya, yang pertama adalah peristiwa Jepang menyerah kepada sekutu terlebih dahulu. Ya, ini jelas akibat dari pengumuman Hiroshima dan Nagasaki ya oleh Amerika atau oleh pihak sekutu yang dimotori oleh Amerika pada tanggal 6 dan 9 Agustus, sehingga Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Ini poin pentingnya. 14 Agustus Jepang menyerah kepada sekutu. Dan tanggal 15 Agustus 1945 secara resmi Jepang mengumumkan penyerahan tanpa syarat dan perang Asia Timur Raya ataupun Asia Pasifik telah berakhir. Sekali lagi, dan Perang Dunia Kedua juga berakhir. Selanjutnya, timbullah peristiwa Rengas Dengklok. Ya, karena apa? Bangsa Indonesia pada saat itu dijajah Jepang, namun Jepang pada saat itu kekuasaan Indonesia karena sudah menyerah, adanya vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Siapa yang akan menguasai pada saat itu? Dan inilah momen yang begitu sangat diambil tepat langkahnya oleh golongan muda yang pada saat itu dimotori oleh BM Dia, ya, Yusuf Kanto, Wikana, Sayuti Melik, Adam Malik, dan Khairul Saleh. Sedangkan dari golongan tua itu ada Insinyur Soekarno, Dr. Anas Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin. Ya, mengenai keadaan dan kondisi yang harus segera mungkin dilaksanakan, disiapkan untuk bangsa Indonesia yang pada saat itu kehilangan sosok pemimpin di Indonesia ya, atau yang disebut dengan bangsa yang mengalami kekosongan, vacuum of power. Selanjutnya, dan inilah golongan muda akhirnya menginginkan agar proklamasi kemerdekaan segera dikumandangkan. Sedangkan golongan tua menginginkan proklamasi kemerdekaan harus disiapkan dengan matang tanpa adanya korban jiwa, karena pada saat itu Jepang masih ada di Indonesia dan memiliki tentara yang siap sedia untuk mengamankan kekosongan vacuum of power untuk diganti oleh Hindia Belanda. Nah, pada tanggal 16 Agustus pukul 4, Bung Hatta dan Bung Karno akhirnya diamankan oleh pemuda ke Rengas Dengklok. Apa tujuannya? Tujuannya supaya kedua tokoh yang benar-benar merupakan pejuang penggagas kemerdekaan dari awal sampai awal pergerakan kemerdekaan sampai masa Jepang ini ya, takut dipengaruhi oleh Jepang dan mendesak keduanya supaya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia terlepas dengan ikatan Jepang ataupun sekutu di baliknya. Ya, ini golongan muda. Rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pada pukul 11:30 ya. Waktu pada saat itu adalah waktu jam 11 malam kalau waktu kita, karena beda setengah jam dengan waktu Jepang ya. Kemudian bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maeda dan di Jalan Imam Bonjol, tempatnya nomor 1 di Jakarta. Siap. Selanjutnya, dan menghasilkan satu perumusan penandatanganan selesai
jam 4 pagi, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Bayangkan dalam waktu yang sangat singkat teks proklamasi bisa tercipta. Kemudian naskah proklamasi itu ditulis oleh Soekarno dan diketik oleh Sayuti Melik. Ini mungkin kita bisa melihat nanti teks proklamasi yang asli seperti ini. Selanjutnya peristiwa pernyataan kemerdekaan. Nah, untuk pernyataan kemerdekaan ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Dan proklamasi dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta pada pukul 10 pagi. Jam 10 hari Jumat, saat itu bulan puasa. Dan merupakan suatu momen berharga bagi bangsa Indonesia yang sudah lepas terhadap belenggu penjajah pada saat itu, gerbang kebebasan. Selanjutnya, kemudian terjadilah rapat ikada di lapangan yang terjadi atau yang dikenal dengan rapat raksasa. Kenapa disebut dengan raksasa? Karena yang pertama, rapat tersebut berhasil mempertemukan pemerintah Republik Indonesia dengan rakyatnya langsung. Rapat tersebut merupakan perwujudan kewibawaan pemerintahan Republik Indonesia terhadap rakyat dan menanamkan kepercayaan diri kepada rakyat bahwa Indonesia mampu mengubah nasibnya dengan kekuatan sendiri. Kemudian rakyat mendukung pemerintahan yang baru terbentuk sehingga setiap instruksi pimpinan mereka siap untuk melaksanakan. Ini poin penting pertemuan di rapat di lapangan ikada. Oke, selanjutnya kita bisa memahami bahwa inilah proses yang menggelorakan jiwa, menggelorakan spirit kebangsaan dan momen yang luar biasa ditunggu-tunggu 300 tahun lebih dalam belenggu jajahan imperialisme dan kolonialisme. Akhirnya mereka bisa merayakan kemerdekaan oleh bangsanya sendiri. Nah, itu seputaran kemerdekaan bangsa Indonesia yang diakhiri dengan adanya momen proklamasi 17 Agustus 1945. Catat, apakah kalian pernah merasakan kegembiraan itu dilakukan di lingkungan kalian sendiri? Coba ceritakan momen apa saja 17 Agustus yang berada ataupun yang sering dilakukan menjadikan suatu tradisi di lingkungan kalian. Dan catat, kemudian nanti ceritakan dalam bentuk video pendek durasi 5 menit di wilayah kalian masing-masing dalam mengisi kemerdekaan dan ikut serta bergembira dalam euforia proklamasi di wilayah masing-masing. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.